Kalau betul itu bocor itu salah. Yang salah satu yang membocorkan yang di dalam. Saya tadi sudah ke MK supaya diusut siapa di dalam yang suka bicara itu. Mahkamah Konstitusi mendadak jadi sorotan usai beredar kabar permohonan sistem pemilu proporsional tertutup akan dikabulkan. Mario Dandi siap disidang, dugaan perlakuan khusus kepada anak mantan pejabat pajak itu pun mencuat. Maraknya penipuan jasa titip tiket konser Coldplay, polisi segera periksa vendor penjualan tiket. Halo saudara, laporan khusus kembali hadir menjumpai Anda. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracia Adur, inilah informasi laporan khusus selengkapnya. Saudara, Mahkamah Konstitusi mendadak menjadi sorotan usai beredar kabar permohonan sistem pemilu proporsional tertutup akan dikabulkan. Sejumlah parpol pun turut menanggapi kabar MK yang akan mengubah putusan sistem pemilu tersebut. Mahkamah Konstitusi mendadak menjadi sorotan setelah beredar kabar lembaga tersebut akan mengabulkan permohonan sistem pemilu proporsional tertutup. Informasi itu diungkap pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang mengklaim mendapat bocoran bahwa MK akan menyetujui sistem pemilu coblos partai seperti saat zaman Orde Baru. Denny menyebut MK akan mengembalikan sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup. Denny menilai putusan MK itu dapat mengganggu proses pemilu legislatif. Dalam akun medianya, Denny Indrayana mengaku kebocoran putusan sistem pemilu bukan berasal dari Hakim Konstitusi. Walau belum tentu benar, sejumlah partai politik pun langsung merespon pernyataan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu. Di antaranya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mempertanyakan apakah ada kegentingan dan kedaruratan sehingga sistem pemilu harus diganti. Partai Golkar melalui Wakil Ketua Umumnya Ahmad Doli Kurnia menyatakan perubahan keputusan MK yang jika benar akan mengembalikan sistem pemilu proporsional tertutup justru akan menguras energi sebab serangkaian tahapan telah berjalan. Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut partainya siap dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Hasto juga meminta agar Denny Indrayana dapat mempertanggungjawabkan pernyataannya terkait sumber informasi yang didapat. Sebaiknya beliau mempertanggungjawabkan siapa sumber yang disebutkan yang telah menciptakan suatu spekulasi politik yang tidak perlu. Lebih baik mari kita menunggu keputusan dari Mahkamah. Bocor ke orang. Menanggapi pernyataan Menko Polhukam, Kapolri segera menyelidiki unsur pidana kasus dugaan kebocoran putusan sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi. Kami saat ini sedang merapatkan untuk langkah-langkah yang bisa kita laksanakan untuk membuat semuanya menjadi jelas. Dan tentunya kalau kemudian ada peristiwa pidana dalamnya, tentunya kita akan mengambil langkah lebih lanjut. Terima kasih. Sementara itu, MK membantah telah membocorkan informasi soal putusan sistem pemilu 2024. Juru bicara MK, Fajar Laksono menyebut proses persidangan atas gugatan sistem pemilu bahkan belum rampung. MK baru akan menyerahkan kesimpulan pada para penggugat 31 Mei besok. Saya akan tanyakan ke yang bersangkutan, tapi yang pasti itu tadi, alurnya begitu. Penyerahan kesimpulan baru akan dibahas. Nah, bagaimana mungkin bocor atau apa kalau itu saja belum dibahas? Silakan tanyakan ke yang bersangkutan. Sebelumnya, sejumlah orang mengajukan judicial review atau uji materi mengenai sistem pemilu proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi. Uji materi tersebut diajukan November 2022 oleh 6 orang, diantaranya pengurus PDI Perjuangan, Demas Brian Wicaksono, dan 5 warga sipil. Sistem pemilu proporsional tertutup adalah sistem pemilihan yang memungkinkan rakyat hanya memilih partai tanpa mengetahui orang yang akan menjadi wakil rakyat di legislatif. Parpol nantinya akan menentukan nama-nama yang akan menjadi anggota legislatif berdasarkan jumlah perolehan kursi. Sementara sistem pemilu proporsional terbuka, pemilih dapat mencoblos langsung wakil legislatif.
Sistem pemilu proporsional tertutup pernah diterapkan pada tahun 1955, lalu pada pemilu Orde Baru tahun 1971 sampai 1997, serta terakhir pada pemilu 1999. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem yakin jika MK menerapkan sistem proporsional tertutup akan mengganggu ketertiban pemilu dan presiden buruk kerangka pemilu ke depan. Seharusnya sistem pemilu itu kewenangan pembentuk undang-undang yang pilihannya diputuskan secara terbuka, akuntabel, dan partisipatoris, mendengarkan bukan hanya aktor politik, tetapi juga pemangku kepentingan pemilu, termasuk juga ya banyak kelompok masyarakat. Yang juga menjadi sorotan dugaan perlakuan khusus polisi kepada tersangka Mario Dandi mencuat. Mulai dari pasang kabel tis sendiri di pergelangan tangannya hingga tidak menggunakan baju tahanan. Kapolda Metro Jaya meminta maaf, mengakui ada dugaan pelanggaran prosedur dan meminta Propam memeriksa anggota yang bertugas. Inilah momen saat Mario Dandi, tersangka penganiayaan David Ozora, memasang sendiri kabel tis di pergelangan tangannya. Sebelumnya, anak mantan pejabat pajak Rafael Alun itu tampak duduk santai menggunakan pakaian berwarna biru. Ia diduga tengah menunggu proses administrasi penyerahan dirinya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Namun saat menyadari adanya kamera pewarta, Mario memasang sendiri kabel tis tanpa bantuan petugas. Aksi Mario ini kontan mendapat kritikan publik. Publik menyoroti perlakuan khusus yang diduga diterima Mario. Dugaan perlakuan khusus kepada Mario Dandi itu dibantah Polda Metro Jaya. Melalui Kabitumas Polda Metro Jaya mengaku video itu hasil pengeditan dua peristiwa berbeda. Namun belakangan Kapolda Metro Jaya meminta maaf dan mengakui ada dugaan pelanggaran prosedur. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pun meminta Propam Polda Metro Jaya memeriksa anggota yang bertugas. Saya terima dan saya terima kasih kepada netizen yang memberikan kritikan, masukan terhadap penanganan yang seolah-olah seperti privilege. Dan saya katakan apapun masukan, karena yang terlihat dalam video seperti itu, saya selaku penanggung jawab di Polda Metro saya minta maaf. Dan saya juga perintahkan Kabid Propam untuk memeriksa apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh anggota kami secara standar operasi prosedur ada yang dilanggar. Tak hanya dugaan perlakuan khusus, publik juga menyoroti permintaan maaf yang disampaikan Mario Dandi kepada korban David Ozora yang menilai tidak tulus karena disampaikan sambil tersenyum. Sempat ditanya pewarta apa yang telah disiapkan di persidangan nanti, Mario pun menyebut sudah menyiapkan pembelaan. Apa aja persiapan Mario yang udah dipersiapin? Ada pembelaan nggak Mario? Ada ya? Ada permintaan maaf buat keluarga korban atau apa Mario? Sedikit Mario? Menyesal ya Mario ya? Oh ya, meminta maaf ya. Permintaan maaf setengah hati Mario ditanggapi Melissa Anggraini, pengacara keluarga korban. Melissa mengaku tidak kaget atas sikap Mario. Ya, kita mau berharap apa kepada Mario Dandi? Jangankan pada saat proses akan limpah. Itu masih di Dirtahtia, masih mau dibawa ke kejaksaan, dia cengengesan. Di hadapan hakim saat sidang anak AG, dia juga cengengesan. Jadi saya menduga hakim sudah menilai ini anak nggak ada penyesalan dan lain sebagainya. Mario, ada yang mau disampaikan Mario? Mario, sebelum sidang ada yang mau disampaikan Mario? Ini bentar berarti siap menjalani hukuman nggak? Terpenuhi bahwa ini memang telah terjadi delik ataupun perbuatan pidana percabulan sebagaimana yang dipersangkakan.